Belum sempat malam pertama itu terjadi, ternyata rumah Fatimah terbakar akibat api dapur lupa dimatikan. Selamat datang di channel Miss Mistis. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Pada zaman tersebut, Sungai Martapura digunakan sebagai jalur perdagangan. Kapal-kapal besar pedagang Martapura sering berangkat membawa barang dagangan ke Pulau Jawa dan Sumatera, hingga Singapura dan Malaysia. Sesuai dengan jalur perdagangan dunia antar Malaysia dan Pulau Sumatera. Pada malam harinya, ketika semua kelelahan, Muhdar dan Fatimah tidur di kamar pengantin. Belum sempat malam pertama itu terjadi, ternyata rumah Fatimah terbakar akibat api dapur lupa dimatikan. Muhdar lari keluar dengan segera tanpa memperdulikan Fatimah. Api semakin membesar. Fatimah terjebak di dalamnya. Masyhur yang belum tidur melihat dari kejauhan warna merah di langit yang menandakan kebakaran. Dia yakin kebakaran itu berada di rumah Fatimah. Tanpa peduli aturan majikannya yang tidak memperbolehkannya mendekati rumah, dia langsung berlari mengambil jukung. Setelah sampai di rumah Fatimah, dia diberitahu bahwa Fatimah terjebak di dalamnya. Dengan kekuatan cintanya, dia terobos api dan menemukan Fatimah pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Dia angkat Fatimah melewati api yang besar. Dengan badannya, dia melindungi Fatimah dari api dan kayu rumah yang berjatuhan. Setelah dia bawa keluar, Masyhur disambut Muhdar dengan merebut Fatimah dari pangkuan Masyhur. Dengan demikian, Masyhur akhirnya mengetahui perkawinan tersebut. Belum sempat dia mendapatkan penjelasan, Masyhur pingsan karena terlalu banyak luka bakar yang dialaminya. Keluarga Fatimah memerintahkan agar Masyhur dirawat kembali di gubuknya tempatnya bekerja, dan menginginkan agar peristiwa heroik ini jangan sampai diketahui Fatimah. Subuh harinya, Masyhur tidak bisa bertahan. Dia meninggal karena luka yang terlalu parah. Setelah sholat zuhur, dia dimakamkan di daerah perkebunan karet tersebut, atau tepatnya sekarang berada di Desa Tungkaran. Makam Masyhur sederhana dengan nisan ulin. Untuk mencegah babi hutan, kuburannya juga dipagar bambu. Semuanya berada di pemakaman, baik teman-teman Masyhur maupun keluarga Fatimah. Tetapi Fatimah tidak mengetahui kematian ini. Dia masih lemah di kamar rumah Muhdar. Dia masih bertanya di dalam hati, bagaimana dia bisa selamat. Suaminya sendiri meninggalkannya saat kebakaran itu terjadi. Sewaktu malam hari, pertanyaan itu dikeluarkannya pada Acil Ijah yang sejak kecil merawatnya. Acil Ijah tahu betul perasaan Fatimah kepada Masyhur. Karena tidak dapat mendustai tuannya yang sejak kecil dia pelihara tersebut, akhirnya dia ceritakan peristiwa kebakaran itu. Fatimah yang sangat rindu Masyhur akhirnya menanyakan keberadaan Masyhur. Dengan sangat hati-hati,
Acil Ijah menceritakan kematian Masyur dan memberitahukan letak kuburannya. Dia berjanji menemani Fatimah besok untuk ziarah ke kuburan Masyur. Fatimah sangat terpukul hatinya mengetahui pemuda yang melindungi dan dicintainya telah tiada. Menangislah Fatimah sejadinya. Setelah semua orang terlelap tidur, jam 3 subuh, tanpa sepengetahuan yang lain, Fatimah keluar rumah. Dia tidak dapat menyimpan perasaan rindu dan dukanya. Tanpa menunggu siang, dia bertekad harus menemukan kuburan Masyur. Dia tidak yakin kekasihnya sudah meninggal jika tidak menemukan kuburannya langsung. Dia seberangi Sungai Martapura dan berjalan menyisir jalan setapak. Dia masih ingat letak kebun karet keluarganya ketika ayahnya pernah mengajak sewaktu kecil. Malam itu, hari hujan dengan deras, tetapi tidak menyurutkan hati Fatimah. Di dalam hatinya hanya ada satu nama Masyur. Di pikirannya hanya ada satu wajah Masyur, pemuda yang sangat mengerti dirinya. Setelah tiba di kebun karet keluarganya, Fatimah tanpa sadar dan mungkin karena ilusi yang muncul karena obsesinya bertemu Masyur, dia melihat Masyur berdiri tersenyum kepadanya di tengah rintikan hujan. Tanpa berpikir panjang, Fatimah berlari ingin memeluk tubuh kekasihnya, melepaskan segala kerinduannya. Fatimah menabrak tubuh lelaki itu hingga terjatuh. Tanpa disadari, pagar yang terbuat dari bambu yang melindungi kuburan Masyur menusuk tubuh Fatimah tepat di dadanya. Darah mengucur dan menetes di atas kubur Masyur dan melumuri nisannya. Fatimah meninggal dengan senyum. Dia yakin menemukan cintanya. Cerita ini dipercaya merupakan cerita nyata yang tempat dan tokohnya pun dikenal pada masanya. Namun menurut masyarakat setempat, makam Masyur nisannya tidak dituliskan namanya lagi karena pernah ada beberapa orang yang mengambil ulin nisan tersebut sebagai jimat pengasih atau sesuatu hal yang tidak sesuai syariat agama. Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.